Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, masih di channel Alat Berat Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Halo bro, hari ini saya mau review mau review atau sharing tentang komponen dari PC Komatsu 200. Tapi di sini ini yang modelnya breaker ya bro. Ini modelnya breaker itu. Biasa kalau dia ini bucket, cuma di sini diganti jadi breaker. Fungsinya breakernya ini untuk memecahkan material yang besar-besar ya. Untuk memecahkan material yang besar-besar pada saat digger atau excavator itu tidak bisa loading materialnya ke hauler atau DT atau HD ya. Jadi breakernya dipakai untuk memecahkan materialnya itu bro. Kemudian untuk spesifikasi engine dari PC Komatsu 200 ini adalah SAA 6D107E-1 kalau nggak salah bro. Jadi supercharged air to air aftercooler. 6 nya itu jumlah silinder bro, 6 jumlah silinder. Kemudian D nya itu model enginenya jadi dia horizontal bro, horizontal satu silinder horizontal ya, horizontal. Kemudian 107 nya itu diameter silindernya. E nya itu emisi atau EPA tire strip satunya. Strip satunya itu modifikasi ya, modifikasi pertama. Oke bro, di sini di depan sini ini biasanya kalau digger atau excavator dia ini bucket ya, cuma di sini diganti breaker. Ini breaker. Kemudian di sini ini ada armnya, ini arm. Kemudian itu silinder breakernya. Kalau di excavator itu silinder bucket ya. Kalau ini silinder breakernya. Kemudian itu boomnya bro. Itu boomnya. Itu silinder armnya ya, yang di atas itu. Kemudian ini silinder boom bro. Pada saat P2H pastikan crack atau keretakan, tidak ada keretakan ya, tidak ada keretakan pada bagian arm ataupun boom sama bucketnya tadi ya. Bucketnya kalau dia dilengkapi dengan bucket, di sini breaker. Kemudian pengecekan kondisi hose-nya ya, pengecekan kondisi hose-nya, apakah ada oli yang rembes atau netes dari hose-nya ini bro. Pastikan tidak ada kebocoran pada bagian hose-nya. Oke, langsung ke bagian undercarriage di sini bro. Untuk undercarriage-nya ini namanya tracklink assembly ya. Ini tracklink assembly. Kalau yang atasnya itu aja ini bro. Ini namanya tracksaw bro. Kalau tracklink assembly jadi satu ya, gabungan dari tracksaw sama tracklinknya, makanya disebut tracklink assembly. Kalau tracklinknya yang ini bro, sorry, nah ini tracklinknya yang panjang ini ya. Kemudian di sini ini final drive-nya ya, final drive-nya. Kemudian di situ ada segmennya ya, segmen atau sprocket. Segmen atau sprocket, pastikan tingkat keausannya itu. Nah itu yang bawah bro, kelihatan tingkat keausan pada bagian segmennya atau sprocketnya itu bro. Kemudian tidak ada kebocoran pada bagian final drive. Kemudian ini track frame-nya ini bro, yang panjang sampai ke sana itu track frame-nya. Kemudian untuk track rollernya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 untuk track rollernya. Kemudian untuk carrier rollernya ini ada 2. 1, 2 ya. Ada 2 untuk carrier roller dan ada 7 untuk track rollernya. Kemudian di belakang sana itu ada idlernya. Kemudian di sini bro, ini biasanya ada tempat untuk ngajas
adjust idlernya ini bro, cuma karena dia berlumpur jadi ketutupan bro. Jadi pada saat track show-nya ini kendor atau track link assembly-nya ini kendor, dia ngadjustnya lewat situ bro. Oke ya, untuk undercarriage bagian samping kanan sama samping kiri itu sama aja. Nah, ini bro, untuk bagian kirinya sama aja untuk undercarriage-nya. Oke, kita buka cupnya ya, bagian sebelah kiri sini. Di bagian kiri sini ini ada radiator, kemudian ini kondensor AC ya. Yang ini kondensor AC. Dia di belakang sana, di belakang radiator itu ada aftercooler bro. Ada aftercooler. Kemudian ini oil cooler bro. Ini oil coolernya. Di sini ada subtank air radiator nih bro. Oke ya. Untuk bagian kirinya ini aja bro. Kita tutup lagi ya. Kita lanjut ke bagian kanan dari unitnya bro. Di sini ini counterweight-nya. Ini counterweight bro, namanya yang di belakang ini counterweight. Kemudian pada bagian belakang sini cek apakah ada kebocoran pada bagian oli. Oke, lanjut ke bagian kanan. Di kanan sini kita buka ya. Ini ada water separator nih bro. Ini water separator yang putih itu. Kemudian ini ada pompa hidroliknya ya. Ini pompa hidroliknya. Kemudian ini filter oil engine ya bro. Oke. Kemudian untuk pengecekan level oli hidroliknya itu ada di sebelah kanan sini ya. Pas di samping dari pompa hidroliknya ini. Itu tempat pengecekannya, ada seglasnya antara high dan low. Kondisinya yang baik itu sebenarnya pada bagian tengah antara high dan low bro. Oke ya, kita tutup untuk bagian cup engine sebelah kanannya. Kemudian di sini ini ada tank, ini fuel tanknya ya. Fuel tanknya saya lupa kapasitasnya berapa liter bro. Nanti saya masukkan di deskripsi aja ya bro untuk kapasitas fuel tanknya. Kemudian di situ ada fast fuel ya, fast fuel atau tempat pengisian cepat fuelnya. Di sini ada emergency stop bro. Jadi pada saat kita ingin mengaktifkan tinggal kita tekan. Kemudian pada saat kita akan rilis tinggal kita buka bro. Oke. Kemudian di sini ada loto bro. Bukan loto kayaknya, loto sih sebenarnya bro. Atau lock off take out. Loto ini digunakan pada saat mekanik melakukan perbaikan ya. Pada saat mekanik melakukan perbaikan, fungsinya untuk mengunci seluruh energi pada unit ini. Ini untuk memutus arus dari baterai ke seluruh fungsi unit ya. Kemudian ini untuk memutus arus baterai dari baterai ke motor starter. Jadi pada saat ini diaktifkan seperti ini, itu unit tidak akan bisa start. Kemudian ini untuk jumper. Jadi pada saat unit ini drop akinya bro, dia jumpernya lewat sini bro.
Oke ya, kita tutup. Kita naik ke atas dulu bro. Pastikan pada saat kita naik ke atas unit kita menggunakan 3 titik tumpu ya. Oke bro, kita sudah di atas. Di tengah-tengah arm situ itu ada klakson bro. Itu klakson. Kemudian di sini ada tempat baterai bro. Nah ini tempat baterainya. Nah ini tempat baterai. Pastikan pada saat kita melakukan P2H kita juga melakukan pengecekan pada bagian baterai. Biasanya pada bagian terminal-terminal baterainya nih bro, dia kena kotoran gitu, jadi bisa membuat terminalnya ini jadi cepat aus atau rusak bro. Oke, kita tutup lagi. Lanjut ya. Di sini ada tempat pengisian manual untuk fuelnya bro. Ini tempat untuk pengisian manual fuelnya. Kemudian ini breather untuk fuel tank. Oke. Di sini itu ada filter untuk oli hidrolik. Kemudian itu hydraulic air fillernya atau tempat pengisian oli hidroliknya ya. Itu breather ya, breather atau untuk pernapasan oli hidrolik bro. Kemudian di sini ada akumulator bro. Ini akumulatornya. Kemudian itu ada motor swing bro. Motor swingnya. Di sini ada dipsticknya bro. Nah ini dipstick untuk pengecekan oli motor swingnya tuh dari sini bro. Nah ini ada high dan low. Nah ini bro. Oke, kita masukkan. Kemudian ini fuel capnya atau tempat untuk pengisian oli motor swingnya. Oke. Di sini ada apar ya. Ini ada apar atau alat pemadam api ringan bro. Di PC200 ini nggak dilengkapi dengan fire suppression ya bro. Nggak ada fire suppressionnya. Oke, kita buka untuk bagian engine ya bro. Di sini ada exhaust pipe. Ini exhaust pipe ya bro, bukan muffler. Kalau muffler itu dia kayak gendangan gitu. Mufflernya itu yang gendangannya itu. Kalau yang ini namanya exhaust pipe-nya bro. Oke, kita buka dulu untuk bagian kap engine-nya bro. Nah ini untuk bagian kap engine-nya bro. Nah dia tadi kan seri engine-nya itu SAA 6D ya. Jadi dia 6 silinder. Nah kita lihat sendiri ya. Itu nozzle-nya ada 6 bro. 1 2 3 4 5 6. Diameternya itu 107 mm bro. Kemudian di sini ada fuel filter bro. Ini fuel filter. Kemudian ini muffler. Nah kalau yang ini namanya muffler bro. Kalau itu exhaust pipe. Di sini ada dipstick untuk pengecekan oli engine. Ini bro. Nah, ya kita tarik sampai habis ya. Biasanya dipsticknya itu sama kayak biasanya, antara high dan low. Posisi yang baiknya adalah di tengah-tengahnya bro. Kemudian di sini ada engine oil filler atau tempat pengisian oli engine. Ini turbonya bro, karena dia satu tipenya itu bukan V engine ya, atau model engine-nya itu horizontal, jadi dia satu aja turbonya. Kalau dia V engine dia biasanya 2 turbonya bro. Kayak di PC 2000 dia V engine bro, dia jadi 2 turbo. Kemudian di sini ada fuel cap untuk tempat pengisian air radiator bro. Ini kipas radiatornya. Oke. Kemudian di situ ada alternator bro. Itu alternatornya. Kemudian di sana ada tempat untuk kompresor AC. Kompresor AC, kemudian itu ada motor starter bro. Ini motor starternya ya. Oke bro, untuk bagian engine itu aja.
Kita tutup lagi ya bro, kita tutup lagi. Dia ringan mukanya karena sudah dilengkapi dengan hidrolik tuh bro. Oh ya bro, satu lagi di bawah tempat saya berdiri ini ada kontrol valve ya. Cuma tadi posisinya pas ketutupan sama akumulator. Dia itu posisinya pas di belakang akumulator ini ya. Di belakang akumulator pas di bawah saya berdiri ini. Modelnya itu kayak di PC12,5 kemarin yang saya upload sebelumnya. Cuma dia beda besar aja ya bro. Oke bro, kita lanjut ke bagian cabinnya ya. Ke bagian cabin dari PC200 ini bro. Ini untuk bagian cabinnya bro. Oke, kita masuk ke dalam. Kita naik dulu bro. Oke bro, kita sudah di dalam unit. Ini untuk PC200. Ini instrumen panelnya. Oke ya, kita mulai dari sebelah kiri dulu. Di sini ini ada radio FM ya, radio FM. Jadi pada saat kita akan mendengarkan musik, kita bisa gunakan ini bro, radio FM-nya ini. Kita bisa tekan tombol powernya, ini tombol powernya ya. Kemudian di sini di bagian kiri ini ada joystick atau PCCS, Pilot Command Control Service ya, atau joystick aja. Joystick yang sebelah kiri ini untuk swing ya, untuk swing. Kalau ke kiri berarti swing ke kiri, kalau ke kanan berarti swing ke kanan. Kemudian kalau kita tarik ke dalam itu untuk nutup armnya, jadi armnya itu masuk ke dalam sini bro, masuk ke dalam ya. Kalau kita dorong joysticknya ke depan berarti armnya itu buka keluar sana. Oke. Kemudian di sini ada lock levernya. Ini lock levernya. Fungsinya lock lever ini sama kayak parking brake ya. Sama kayak parking brake. Jadi pada saat lock levernya ini posisinya ke bawah, itu fungsi dari attachment ini attachment ya. Attachmentnya itu ya ini breakernya atau bucketnya. Kalau di excavator itu attachmentnya. Jadi attachmentnya itu tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi pada saat lock levernya ini posisi turun ke bawah. Kalau kita posisikan naik ke atas gini, kita rilis seperti ini, itu kita bisa menggunakan attachmentnya ini bro. Semua ya bro, tidak bisa swing, tidak bisa menggerakkan arm dan boom sama bucketnya. Kalau kita rilis seperti ini, baru bisa kita gunakan fungsi dari attachmentnya. Oke, kita turunkan lagi ke bawah karena unitnya sedang parkir. Kemudian di sini ini ada pedal untuk travel. Pedal travel, kalau ke depan itu maju, kalau ke belakang itu mundur ya. Kemudian pada saat kita travel, pastikan segmen atau sprocketnya itu ada di belakang bro. Jadi sprocketnya ada di posisi bagian belakang, kemudian idlernya itu ada di depan. Oke bro. Kemudian di sebelah kanan sini ini ada joystick atau PCCS tadi. Ini untuk buka tutup breakernya ini. Buka tutup breakernya atau bucket. Jadi kalau kita dorong, kita arahkan ke dalam sini, itu breakernya itu bakal masuk ke sini bro, bakal ngelipat ke dalam. Kalau kita dorong ke kanan, itu breakernya itu akan keluar ke depan bro. Sama kayak bucket, kalau kita tarik ininya, kita arahkan ini ke dalam, dia bucketnya akan nutup gini bro. Kalau kita arahkan keluar, itu bucketnya akan buka gini bro. Oke. Kemudian di sini ada untuk kalau kita tarik ke belakang gini, itu untuk nutup arm bro. Jadi kalau kita tarik ke belakang seperti itu armnya akan turun. Kemudian kalau kita dorong ke depan, itu armnya akan naik ke atas bro, buka ya. Kemudian di sini ada pedal bro.
Nah, ini karena dia fungsinya breaker, di sini dilengkapi dengan pedal. Jadi pada saat kita akan menggunakan breakernya itu, kita injak aja pedalnya bro. Kita injak seperti ini ya. Oke bro, kalau di excavator nggak ada ya pedalnya ini bro, nggak ada pedalnya. Kemudian di bagian kanan sini, untuk bagian kanan di sini ada fuel dial control. Fuel dial control ini modelnya itu seperti gas ya, gas atau pedal akselerator. Jadi pada saat kita posisikan fuel dial control ini ke posisi maksimal, itu berarti gasnya itu pada posisi maksimal otomatis bro. Jadi kalau kita bekerja langsung aja kita posisikan ke maksimal. Kemudian ini ada switch lampu ya, ini switch lampu ini swing lock. Ini swing lock, jadi pada saat kita aktifkan seperti ini, unit ini tidak akan bisa swing ke kanan ataupun ke kiri bro. Oke bro. Kemudian untuk di bagian belakang sini, di sini ada itu switch AC. Ini switch AC-nya bro. Kemudian di sana itu ini ada kulkas bro. Ini ada kulkas. Nah di sini juga ada box fuse bro. Ini box fuse-nya ya. Ini box fuse. Oke, kita tutup lagi bro. Tadi kita buka. Nah ini kulkasnya ya. Aduh, lepas semua bro pintunya bro. Bautnya hilang bro. Bentar. Kita tutup lagi bro. Jangan sampai nanti dicariin tuh tutupnya hilang nih. Salah bro. Ini bro. Oke bro. Di sini ada tempat cigarette lighter atau buat ngecas HP bro. Nah sini bisa lihat sini bro. Oke ya. Untuk bagian belakangnya. Kemudian untuk fungsi instrumen panelnya di sini, ini ada untuk wiper. Kemudian ini switch untuk pengaturan kecepatan pada saat kita travel. Biasa dia ada high dan low. Ini high dan low. Bisa kita atur lewat sini pada saat kita travel. Kemudian ini wiper ya, wiper. Itu wipernya. Kemudian ini tumbler power. Tumbler powernya. Kemudian ini switch buzzer bro. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah ini untuk dari instrumen panelnya bro. Di sini yang kanan ini fuel gauge, ini fuel gauge, kemudian ini hydraulic oil temperature, kemudian ini engine coolant temperature atau pendingin oleh engine, atau ya ini ya, ini pendingin oleh pendingin radiator ya. Sorry, ini pendingin air radiator. Kemudian ini temperatur oli hidrolik atau hydraulic oil temperature. Bacanya itu gimana sih bro? Kalau kita membaca dari instrumen panel ini, kita baca dari komponen utamanya. Komponen utamanya itu apa? Ini hidrolik ya. Kalau gambarnya seperti ini hidrolik. Kemudian baru dari dalamnya. Di sini ada gambar kayak cairan, berarti ini oli. Baru keluarnya ini ada temperatur, jadi kita bacanya hydraulic oil temperature. Sama kayak yang di sini bro. Bacanya gimana? Ini kan ada gambar engine, ini kayak ada gambar air. Kalau seperti ini air ya bro. Kemudian ada gambar temperatur, jadi kita bacanya engine coolant temperature. Oke bro. Kalau berada di merah
pasti dia error ya bro, sama ini. Kemudian ini fuel gauge-nya ya, ini ada horse meternya. Nah ini horse meternya bro, 16.000 ya bro, sudah 16.000 bro, 16.640.0. Oke. Mungkin sekian video yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau ada salah-salah bisa teman-teman komen di kolom komentar bro. Oke bro, jangan lupa subscribe ya, subscribe dan like. Di sana ada PC 400 bro, besok aja ya kita reviewnya bro, sudah mau habis jam rest time ya bro. Nanti kalau ada waktu kita review di video kita berikutnya ya. Itu untuk Cat 6015, itu PC 400 bro. Ada dosen di sana juga tuh, kecil dia kelihatannya bro. PC 2000 di atas sana tuh, kecil bro kelihatannya bro. Nah itu PC 2000, nanti akan saya review di video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.